Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hanifatus Solihah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Hubul Waton Duri. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Apakah motivasi belajar itu? Ada ahli psikologi pendidikan yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar disebut dengan motivasi belajar. Dalam motivasi, terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu. Ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu yang pertama kebutuhan, kedua dorongan, dan yang ketiga yaitu tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Sedangkan tujuan yaitu hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut mengarahkan perilaku dalam hal ini, perilaku belajar. Apa jenis-jenis motivasi dan sifat dari motivasi belajar itu? Terdapat jenis-jenis motivasi belajar terbagi menjadi 2, yaitu motivasi primer dan motivasi sosial atau sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Sedangkan motivasi sosial atau motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari. Menurut para ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilaku manusia terpengaruh oleh 3 komponen penting seperti afektif, kognitif, dan konatif. Komponen ini terdiri dari motif sosial, sikap, dan emosi. Sedangkan sifat motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Motivasi intrinsik ditandai dengan dorongan yang berasal dari dalam diri siswa untuk berperilaku tertentu. Sebagai contoh, siswa berinisiatif sendiri untuk mempelajari bahasa Inggris karena rasa senang belajar bahasa. Tanpa ada paksaan dari guru, dia berusaha mencari sumber yang dapat digunakan untuk belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik dipengaruhi faktor dari luar siswa. Misalnya, siswa belajar bahasa Inggris karena khawatir mendapat nilai yang buruk, sehingga mempengaruhi kenaikan kelas, atau khawatir karena dianggap temannya bodoh. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga yaitu kondisi siswa, yang meliputi kondisi jasmani dan kondisi rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. Keempat, kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebaya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Terakhir yaitu upaya guru dalam membelajarkan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya yang membelajarkan dan memotivasi siswa. Terakhir, ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Beberapa upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, optimalisasi penerapan prinsip belajar. Terdiri dari 1. Mempelajari bahan pelajaran. 2. Memahami bagian-bagian yang mudah, sedang, dan sukar. 3. Menguasai cara-cara mempelajari bahan. 4. Memahami sifat bahan pelajaran tersebut. Yang kedua, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pemberian kesempatan pada siswa untuk mengungkap hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, memelihara niat, kemauan, dan semangat belajarnya sehingga terwujud tindak belajar. Ketiga, meminta kesempatan pada orang tua atau wali agar memberi kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. Keempat,
menggunakan waktu secara tertib, dan yang terakhir, guru merangsang siswa dengan penguatan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Yang pertama, siswa ditugasi membaca bahan belajar sebelumnya. Siswa mencatat hal-hal sukar yang ditemui ketika membaca. Kedua, guru mempelajari hal-hal sukar bagi siswa. Ketiga, guru memecahkan hal-hal yang sukar dengan mencari cara memecahkan. Keempat, cara mengajarkan, cara memecahkan, dan mendidik keberanian mengatasi kesukaran. Kelima, guru mengajak serta siswa mengalami dan mengatasi kesukaran. Keempat yaitu pengembangan cita-cita dan apresiasi belajar. Yang pertama, guru menciptakan suasana belajar yang menggembirakan. Kedua, guru mengikut sertakan semua siswa untuk memelihara fasilitas belajar. Ketiga, guru mengajak serta siswa untuk membuat perlombaan untuk belajar. Keempat, guru mengajak serta orang tua siswa untuk memperlengkap fasilitas belajar. Kelima, guru memberanikan siswa untuk mencatat keinginan siswa. Apa sih peran guru dalam memotivasi siswa? Ketika berada di ruang kelas, guru memegang peranan kunci dalam memotivasi siswa. Guru diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan motif atau tujuan pribadi siswa. Tugas guru dalam hal ini perlu dilakukan secara profesional, menggunakan segala pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan profesional untuk mempengaruhi dan mengarahkan siswa. Melalui kegiatan pembelajaran, guru dapat membantu siswa mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri, kemampuan akademis, dan rasa antusias untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya dalam suasana kelas yang memberi rasa aman kepada siswa. Untuk itu, guru perlu meningkatkan tingkat kemampuan, minat, dan latar belakang pengetahuan siswa. Kemudian secara bertahap, memberikan tugas atau latihan yang akan memberikan pengalaman keberhasilan pada siswa sehingga mereka merasa mampu dan berhasil dalam tugas pelajaran. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.